Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Di hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan juga Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul dan juga bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Tentu pada hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, topik ngopi kita pada hari ini yaitu adalah sholat hadiah terindah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah selalu mengkaruniakan kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Obrolan kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah sholat hadiah terindah. Bulan Rajab, bulan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Dan ketika Rasulullah Mi'raj, semua kita mafhum, faham bahwa yang diperintahkan oleh Allah pada Rasulullah dan untuk kita semua adalah sholat 5 waktu. Yang awalnya 50 berubah, ditawar sampai 9 kali bolak-balik, yang 50 tinggal 5. Makanya kalau ada ibu-ibu dagangan ditawarkan 50 kok dealnya harganya 5, udah ada sanatnya. Dulu Rasulullah yang mengajarkan untuk nawar itu Nabiullah Musa alaihi salam. Ternyata yang jago nawar aslinya laki-laki ya. Tapi kok sekarang pindah ya. Nah, kenapa sholat disebut sebagai hadiah terindah? Karena ketika Rasulullah dipanggil langsung menghadap Allah, dan itu diabadikan dalam bacaan tahiyat kita. Ketika Rasulullah menghadap Allah, itu langsung Rasulullah memuji Allah dengan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini pujian Rasulullah kepada Allah ketika langsung menghadap Allah. Kemudian Allah membalas pujian itu dengan assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salam dari Allah untuk khusus Rasulullah. Ketika Rasulullah mendapat salam dari Allah itu, Rasulullah pun membalas dengan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kemudian para malaikat yang menyaksikan proses dialog antara Allah dan Rasulullah itu, langsung mereka sepakat kompak mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dan momen itu diabadikan dalam sholat, khususnya dalam tahiyat atau tasyahud itu. Lah kenapa sholat disebut sebagai terindah? Kalau ibadah-ibadah yang lain memerintahkannya cukup Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril, ini ada perintah puasa Ramadan, turun, sampaikan kepada Muhammad. Disampaikan kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada umatnya. Zakat ya begitu. Haji ya begitu. Ibadah-ibadah yang lain cukup Allah mengutus malaikat Jibril untuk perintahkan itu kepada Rasulullah dan dilanjutkan kepada umatnya. Tapi sholat tidak. Langsung Allah memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi dialog yang tadi diabadikan dalam tahiyat, dan saat pulangnya dia dikasih hadiah oleh cendramata, yakni sholat 5 waktu. Kenapa? Kalau hadiah terindah itu biasanya nggak dititipin, langsung ke orangnya. Sesuatu yang istimewa memberikannya biasanya nggak dititipin, langsung. Umpama kalau itu surat undangan rapat dari RT, dari RW, cukup kadang nitip ke orang ya, tolong sampein ke Bu RT nanti ada undangan rapat. Tapi coba sama-sama kertas tapi itu ada tulisannya sertifikat tanah, berani nggak nitipin? Oh, bisa-bisa langsung kuliah itu. Sertifikat bisa kuliah itu langsung. Iya sekolah. Kalau sekolah kan biasa kuliah. Kuliah langsung sampai S2. Bertahun-tahun gak lulus-lulus. Sholat pun begitu. Sholat karena sholat ini istimewa, maka tidak melalui perantaraan malaikat Jibril, langsung Rasulullah dipanggil menghadap Allah. Karena ini hadiah terindah buat Rasulullah dan kita umat Islam. Dan karena ini hadiah terindah menjadi barometer, menjadi ukuran dari ibadah-ibadah lain yang kita lakukan. Kalau boleh dibilang sholat itu sebagai kunci, anak kunci. Umpama pahala zakat, pahala puasa, pahala ngaji, pahala sedekah, pahala bantu tetangga, lain-lain dimasukkan dalam satu brankas, kemudian digembok, dikunci, dan kuncinya ini sholat. Lah ini kalau kuncinya bagus, bukanya gampang, ceklek langsung bisa dibuka. Tapi kalau kuncinya ini rusak, ibarat ibu punya kunci rumah, udah pada grepek-grepek, rusak-rusak itu, kalau buka oklak. Itu ibarat sholatnya rusak. Maka buat buka amal itu susah, bukanya uplek, kadang diulang-ulang sampai diblok, nggak bisa. Itu sama kalau sholat kita rusak, maka ibarat kunci rusak. Maka sebisa mungkin kita perbaiki, kita perbagusi sholat kita. Dalam hadis yang begitu populer, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Wa in soluhat soluhasairu amalih, wa in fasadat fasadasairu amalih. Untuk kelanjutan keterangannya di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda juga kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut ngobrolnya terkait sholat hadiah terindah, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zubaidah. Izin tanya Pak Ustadz, apakah ada tanda sholat kita diterima oleh Allah? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marni. Saya izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sholat seorang yang masih senang bermaksiat? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama dari Ibu Siti Zubaidah, apakah ada tanda-tanda sholat kita tuh diterima oleh Allah? Dan pertanyaan kedua dari Ibu Marni, bagaimana sholat seseorang tapi di satu sisi dia masih senang maksiat juga? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Apa ada tandanya kalau sholat kita ini diterima oleh Allah? Dalam kita menjalani sholat, harapan kita sah dan diterima. Kalau sah itu kita bisa tahu, karena ukurannya kita udah dikasih tahu dalam ilmu fikih. Antara sah dan tidaknya kita udah tahu, ukurannya fikih. Asal kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, maka sholat kita sah. Syarat rukunnya terpenuhi, maka sholat kita sah. Nah, sholat kita untuk diterima syaratnya sah dulu. Ibarat orang kerja, kita harus resmi diterima jadi karyawan dulu, baru kerja dan nanti digaji. Loh, jadi terima di karyawan aja enggak kok minta gaji. Itu artinya sholat sah aja kok minta diterima. Lah, lalu kalau diterimanya sholat bagaimana? Diterimanya sholat yang tahu hanya Allah, tapi indikasi atau tanda-tanda dari sholat kita diterima itu bisa kita ketahui. Secara umum dalam ayat yang dibacakan oleh Qari'ah tadi, tanda sholat kita diterima itu adalah innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwa apabila sholatnya seseorang itu sudah bisa berpengaruh dalam kepribadiannya, dalam akhlaknya. Karena sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu adalah tuntunan dalam keseharian, tuntunan dalam berakhlak, dalam beretika. Pertama kali Allahu Akbar, kita ngangkat tangan sebagai simbol pasrah. Pasrah kita sebagai seorang hamba Allah, bahwa yang besar hanya Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang lain kecil, nggak ada yang patut kita sombongkan. Maka orang yang sholatnya diterima tandanya satu, orang yang bisa merasakan dirinya sebagai hamba Allah yang lemah, yang dhaif, tidak punya kemampuan dan kekuatan apa-apa kecuali diberikan oleh Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau diurut-urut satu-satu lama-lama kelamaan, langsung. Gerakan yang terbanyak dalam sholat dalam setiap satu rakaat apa? Sujud. Yang lain satu-satu. Tahiyat malah kadang ada yang nggak ada. Sujud itu kita lakukan 2 kali dalam satu rakaat. Sujud itu kita diwajibkan meletakkan anggota badan yang paling kita hormati menjadi simbol dan biayanya paling mahal. Ini kan biayanya paling mahal ya. Nah kalau laki-laki mah murah. Asal sabun pekek beres. Lah perempuan, mahal ini biayanya ya. Apalagi yang ada tambahan pakai ini, ya. Kacamata. Oh, terus yang ini. Sampai diginiin buat naruh pensil aja bisa tuh ini. Ada ininya yang pakai blow on apa namanya? Coba dihitung biayanya berapa itu?
Ini biayanya paling mahal. Ini yang menjadi identitas kita. Kita foto KTP, foto paspor, foto apa pakai ini? Ada yang pakai dengkul? Ada. Identitas ini. Ini anggota badan yang enggak sembarangan orang bisa megang. Ini yang megang pala saya itu selain mak, bapak, istri, anak-anak, tukang cukur. Tetapi begitu sujud harus diletakkan sejajar dengan lutut, sejajar dengan telapak kaki. Artinya apa? Orang yang sholat bisa jadi adalah orang yang berada di posisi tinggi. Sebagai pejabat, presiden, menteri, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, ya kan? Lagi di posisi. Tapi ingat, walaupun kamu pejabat, kalau sholat palamu tundukin. Ya kalau manggil RT kan T ya. Kalau manggil RW, W. Kalau manggil lurah, kalau panggil camat. Ingat, walaupun kamu sebagai pejabat, kamu di atas, suatu saat kau akan turun di tengah seperti dengkul dan bisa jadi turun paling bawah seperti telapak kaki. Artinya orang yang sholatnya tanda diterima, orang itu enggak punya sifat sombong walaupun dia berada di posisi atas. Lah iya lembut. Teh, hati-hati teh ya. Oh ada Bu RT ya? Oh ya Bu RW. Bu Lurah, oh ada Bu Lurah ada ya, alhamdulillah. Ini filosofi ajaran sholat. Orang yang sholat berarti orang yang rendah hati, enggak sombong. Kemudian sholat juga wajib assalamualaikum nengok kanan, assalamualaikum tengok kiri. Tebarkan damai ke sebelah kanan, artinya orang-orang yang seide dengan kita, yang ada kesamaan dengan kita. Mungkin satu agama, satu pemahaman, kalau perlu satu partai, kalau perlu satu pengajian, satu kelompok, satu ormas dan lain-lain. Tebarkan salam, tebarkan damai ke orang yang ada kesamaan dengan kita. Assalamualaikum ke kiri. Tebarkan damai, akur, rukun dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Bisa jadi berbeda agama, bisa jadi berbeda pilihan partai politik, bisa jadi berbeda pilihan waktu ada pilihan lurah, pilihan gubernur, pilihan apa. Orang yang sholatnya diterima, ada indikasi orang itu bisa damai dengan kanan, artinya orang yang ada kesamaan, bisa damai dengan kiri, orang yang ada perbedaan. Itu tanda sholat diterima. Lah kalau sholatnya, tadi pertanyaan kedua dari Ibu Bu Marni ya. Nah, sholatnya sih tekun tapi maksiat ya rajin. Sholat majidat sampai hitam, dengkul sampai kapalan sama laki, ya Allah, mulutnya lebih pedes daripada cabai. Sholat moyo tekun tapi sensinya itu nggak bisa dikurangi. Sholat marajin, welitnya, naudzubillah, sampai ibarat kata dosanya diminta aja nggak dikasih. Kan kebangetan. Lah iya, saking pelitnya. Sholat mah bagus, sholatnya rajin, tapi ininya nggak bisa dikontrol. Ininya juga nggak bisa dikontrol. Kalau belanja udah ditimbang sama yang jualan masih. Khawatir nih yang ketawa biasanya pengalaman, yang diem ngerasa. Sholat mah padahal rajin loh. Kalau kayak begini berarti ada indikasi, ada tanda, tapi kita nggak boleh memvonis loh ya. Ada tanda sholat itu ditolak oleh Allah. Maka kita aslinya bisa ngukur ya. Keseharian kita ini akhlak kita kayak apa? Lah itu nanti bisa kita sinkronkan dengan sholat kita. Kelanjutannya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan sholat hadiah terindah. Tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita yaitu sholat hadiah terindah. Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Tadi di segmen pertama saya bacakan satu hadis bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab atau pertama kali dipertanyakan dari kesekian amal yang kita lakukan ini adalah sholat. Allah enggak bertanya kamu haji berangkat berapa kali, umroh berapa kali, sedekahmu sehari berapa, enggak. Tapi yang ditanya adalah sholat. Wa in soluhat soluhasa iru amali. Kalau sholatnya baik, maka ibadah yang lain akan tercover menjadi ikut baik. Tapi wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, maka ibadah yang lain akan terseret menjadi rusak. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kadang banyak sebab kita ini mengesampingkan atau mengabaikan sholat. Alasan kesibukan. Bahkan mohon maaf, alasan melaksanakan kegiatan yang tidak wajib sampai-sampai kadang meninggalkan sholat. Ini mohon maaf, kritik, sebetulnya kritik ya bukan kritik apa ya, introspeksi buat kita. Kadang dengan alasan menjalankan satu ibadah tertentu sampai melalaikan sholat. Banyak cerita atau curhatan dari orang yang melaksanakan umroh tapi sholatnya terlewatkan. Dengan alasan capek, kemudian alasan akhirnya begitu sampai ini enggak sholat. Bahaya, banyak sekali. Padahal ibarat kata sholat itu pokoknya, sumbernya. Sementara ibadah-ibadah ini kan hanya sebagai pendukung, apalagi umroh ini sunnah. Jangan sampai kita belai yang sunnah, yang wajib malah tinggal. Padahal Allah sudah memberikan rukhsah, dispensasi adanya jamak takdim, jamak takhir, adanya qasar. Tapi entah dengan alasan capek akhirnya sholat lewat. Ini bahaya, bahaya. Kadang ada yang malam acara kegiatan maulid umpama, saking capeknya sampai jam 1 subuhnya. Nah, iya. Ada yang alasan karena hajatan. Ayo, kalau laki simple, asal blangkon lepas keris copot. Lah emak-emak ada yang pakai lidi dijajar di sini. Nah iya kan, wajah udah cakep-cakep dilukis ya. Lah iya wis. Ya silahkan itu budaya, tapi jangan sampai kita memberati budaya kemudian sholatnya lepas. Dan ini banyak terjadi dengan alasan kerja, dengan alasan kegiatan-kegiatan lain, akhirnya sholatnya lepas. Memang Allah sudah sampaikan, sholat itu wa innaha lakabiratun illa alal khasyain. Sholat itu memang walaupun cuma beberapa gerakan, beberapa ucapan yang paling banter 5 menit, ya kan? Tapi nyatanya memang berat. Banyak orang yang bisa diajak kegiatan seharian menguras tenaga, tapi diajak sholat bilangnya. Makanya wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Sholat itu nyatanya berat kecuali bagi orang-orang yang serius. Memang tekad kuat untuk istiqomah dengan sholatnya. Dan ini yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah, sholat. Masalah ibadah yang lain belakangan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang kuat dalam menjaga sholat kita. Karena ini adalah kado terindah saat Rasulullah peristiwa Mi'raj tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita terkait sholat hadiah terindah ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Simple TV, News, Sport, Entertainment.